Hari ini hujan cukup lebat. Debu-debu yang menyelimuti jalanan tersibak, mengalir, dan jalan itu menjadi tampak bersih tanpa berdebu. Datangnya hujan untuk beberapa orang menjadi kesedihan dan kepedihan. Untuk petani-petani tertentu yang tanah sawahnya sudah cukup akan air dan sedang mengalami pertumbuhan, hujan bisa membuat tanaman itu kemudian tidak nyaman, atau kemudian tanaman itu karena kebanyakan air bisa mati, dan beberapa petani mengeluh akan hal ini. Tapi ada juga petani-petani yang bertani di tanah-tanah tak ada hujan, mereka bersyukur oleh karena datangnya hujan. Hujan membasahi bumi. Untuk sementara orang mengeluh, tapi yang lainnya juga bersyukur. Setiap orang mempunyai sudut pandang berbeda, konteks kehidupan masing-masing sangat mempengaruhi cara pandang seseorang dan meresponnya. Namun lebih daripada itu, kita semua tahu bahwa yang mempunyai kuasa mengatur tatanan semesta alam adalah Tuhan Allah sendiri. Manusia bisa berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya tidak hujan, bagaimana supaya turun hujan. Bahkan juga mengkondisikan supaya di daerah ini hujan, di daerah lain tidak hujan. Namun bagaimanapun usaha manusia, bukan itulah yang menentukan hujan dan tidaknya. Yang menentukan hujan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Zakaria memberitahukan, mintalah kepada Allah hujan bahkan pada musim kemarau. Hujan pada saat kemarau. Mintalah kepada Allah terang pada saat musim hujan. Ini menyadarkan kepada kita bahwa yang punya kekuatan dan kuasa untuk mengatur tatanan semesta alam adalah Allah sendiri. Pernah suatu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya menyeberangi danau Tiberias. Di tengah danau itu kemudian perahu yang ditumpangi dihempaskan oleh angin, badai, gelombang begitu dahsyat, sehingga membuat murid-muridnya ketar-ketir, khawatir dan cemas. Sudah berusaha menyeimbangkan perahu itu agar tenang dengan membuang semua isi perahu itu. Namun tetap saja perahu itu tidak tenang karena gelombang tidak berhenti, anginnya tidak berhenti. Sementara itu Tuhan Yesus Kristus justru tidur di buritan perahu itu. Murid-muridnya cemas. Lalu Petrus datang kepada Yesus dan membangunkan, Guru, dengan mengatakan kita akan mati oleh karena badai itu. Petrus menganggap sama guru dengan dirinya, Yesus dengan dirinya. Padahal sesungguhnya yang punya kuasa atas tatanan semesta alam yaitu Sang Pencipta. Di dalamnya adalah Yesus Sang Firman Allah itu. Maka sekitar itu juga Yesus menenangkan badai itu dan perahu itu menjadi tenang, dan sekaligus menegur pada murid-muridnya, mengapa kamu tidak percaya? Sesungguhnya kalau kita hidup dan di dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi kita perlu takut, cemas, sebab Tuhan pasti menolongnya. Penyertaan Tuhan atas kehidupan kita itu menjadi jaminan untuk pertolongannya dan pemeliharaannya untuk kita. Jadi saya kira tidak lagi kita perlu cemas, khawatir, takut akan kehidupan kita, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia selalu menyediakan diri untuk memberikan kepada kita pertolongan pada waktunya, pada waktu susah, pada waktu senang, pada waktu kaya, pada waktu miskin, dan dalam segala keadaan hidup kita, Yesus menyediakan diri untuk selalu memberikan kepada kita pertolongan. Bagaimana kepekaan kita terasah untuk menyadari akan kehadiran dan keberadaan Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, 19, dan 20. Jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaannya akan dikabulkan. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kehadiran Kristus ada di dalam persekutuan kita. Jikalau kita tetap bersekutu dengan sesama dan Tuhan, kita akan semakin peka akan kehadiran Tuhan hingga kekhawatiran itu teratasi. Tuhan Yesus memberkati kita.